Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Pada hari ini, sahabatku, saya akan menyampaikan bagaimana strategi berinvestasi yang aman dan cepat. Biasanya kalau orang berinvestasi semakin cepat, tentunya semakin beresiko. Tetapi bagaimana pada kesempatan malam hari ini, saya akan sampaikan cepat tetapi aman. Ya, dengan tagline hari ini adalah investasikan hari ini untuk masa depan. Tak kenal maka tak sayang, begitu kata pepatah. Biasa saya menyampaikan Financial Income Revolution. Inilah saya, biasa dipanggil dengan Bang Hak, dengan berbagai latar belakang yang telah menjadikan saya hingga bisa seperti hari ini. Kemudian sahabatku, saya perkenalkan terlebih dahulu perusahaan yang akan bekerja sama dengan Anda, yaitu company profilnya adalah PT Global Media Nusantara, didirikan tahun 2005 dengan basis usaha adalah teknologi telekomunikasi dan informasi. Selama 5 tahun berjalan, perusahaan ini sudah memiliki kantor cabang, yaitu ada di Bandung, kemudian juga ada di Cirebon, lalu ada di Jakarta, kemudian di Surabaya, kemudian menyusul ada di Makassar, kemudian juga di Medan, lalu ada juga di Malaysia dan Singapura. Wow, luar biasa bukan? Kemudian di awal tahun 2010 ini, perusahaan ini sudah memiliki kantor cabang yang baru di Cikarang, Denpasar, Bekasi, dan Tangerang. Secara manajemen kualitas, perusahaan ini sudah mendapatkan pengakuan tidak hanya dari dalam negeri tetapi justru dari luar negeri. Terbukti sudah mendapatkan sertifikat ISO, International Standard Organization, yaitu tentang manajemen kualitas. Kemudian legalitas dari dalam negeri adalah SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa tidak hanya produknya tetapi sistem dan cara menjalankannya juga tidak melanggar syariat. Kemudian perusahaan ini juga sudah memecahkan rekor muri di dalam produk-produk yang berkualitas. Kemudian juga semua produknya telah lulus dalam FDA, Food and Drug Administration. Sahabatku, setelah Anda mengenal bagaimana perusahaan ini, maka tentunya yang pertama kali terfikirkan dan terlintas dalam benak saya adalah bahwa kehidupan itu akan terus berjalan. Bagaimanapun kondisi Anda, ya, sejalan dengan usia yang semakin bertambah, maka demikian pula bertambah kebutuhan keuangan kita. Sejak kita anak-anak, sahabatku, kemudian hingga kita dewasa, sehingga kita merencanakan kapan kita akan menikah. Lalu tentunya setelah kita menikah, pasti menunggu bagaimana kelahiran sang buah hati. Setelah sang buah hati itu sudah lahir, tentunya kita juga memikirkan bagaimana dan kapan sang buah hati itu harus memiliki pendidikan yang layak. Kemudian kita merencanakan keluarga muda yang bahagia, dan tentunya kita akan memiliki rumah idaman. Tidak hanya akan terus-terusan berada dengan rumah mertua. Oke, kemudian tentunya setelah kita mendapatkan rumah idaman, kita juga akan merencanakan kapan kita akan pergi haji atau umroh dan suatu saat bisa menikmati usia pensiun. Begitulah semestinya ketika usia kita semakin bertambah, maka bertambah pula kebutuhan kita. Maka kuncinya adalah kita harus bisa merencanakan kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Dan hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi para sahabatku, kita diminta untuk mempersiapkan diri, memperhatikan, mengevaluasi apa yang telah lalu, dan kita membuat suatu perencanaan untuk masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, demikian kata Allah, wattaqullaha, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka sahabatku, di sini kuncinya adalah bagaimana kita merencanakan kehidupan kita sehingga apa yang kita inginkan ini terwujud adanya. Demikian pula disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dikatakan jaga 5 hal sebelum datang 5 perkara. Jaga sehat sebelum sakit. Nah, kadang-kadang kita sahabatku ketika sedang sehat lupa segala-galanya. Tapi ketika kita sedang sakit baru kita sadar betapa nikmatnya kesehatan. Kemudian jaga muda kita sebelum datangnya masa tua. Jaga pula kaya kita sebelum datangnya miskin. Jaga kesempatan lapang sebelum sempit. Dan akhirnya jaga hidup kita sebelum kematian. Karena sahabatku, ketika kematian datang tidak ada orang yang bisa mengetahui dan tidak bisa mengelak. Sebab kita mau memproteksi diri kita ataupun tidak, kematian itu pasti akan datang. Lalu bagaimana dengan masa depan mereka? Ya, kuncinya ketika kita akan supaya bisa menjaga masa depan mereka, lakukan penataan cash flow dengan baik dan melakukan protection terhadap diri kita. Sehingga walaupun kita tidak ada, kehidupan akan terus tetap berjalan dan akan menjadikan keluarga yang kita tinggalkan terus bisa menjalankan kehidupannya dan mendapatkan kebahagiaan kelak.
Lalu bagaimana cash flow kita? Nah sahabatku, biasanya kita bekerja pasti mendapatkan penghasilan. Dan dari penghasilan inilah kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup kita. Tetapi tingkat konsumsi kita yang tinggi menyebabkan kebutuhan dan gaya hidup ini menambah lebih banyak pengeluaran kita. Misalnya kita membeli handphone, tetapi handphone yang kita beli ini tidak akan pernah berfungsi sebelum kita isi dengan pulsa. Lah kadang-kadang sahabatku, jumlah pembelian pulsanya lebih besar daripada harga handphonenya. Atau kita beli kendaraan bermotor ya, sekalipun kita sudah beli kendaraan bermotor, tetapi harus ada anggaran tambahan, yaitu anggaran pembelian bahan bakar bensinnya, anggaran perawatannya, anggaran untuk ganti oli dan lain sebagainya. Ini yang disebutnya bahwa gaya hidup itu menambah pengeluaran kita. Sehingga hal ini menyebabkan kita harus bisa bekerja lebih keras lagi. Begitulah umumnya seorang employee atau seorang pekerja, kata Robert Kiyosaki, ketika ia ingin menambahkan penghasilannya, maka dia harus berubah menjadi seorang self-employee atau seorang profesional yang memiliki penghasilan tambahan. Biasanya sahabatku, kita banyak melihat hari ini fenomena keadaan negara kita ketika dari pagi sampai siang dia menjadi seorang pegawai, tetapi ketika sudah sore sampai malam dia berubah profesinya menjadi tukang ojek dan lain sebagainya ya. Oke sahabatku, harusnya dalam keadaan seperti ini kita harus bisa menunda kesenangan kita. Apapun gaya hidup kita, tunda dulu sebelum kita bisa memenuhinya dengan cara yang benar. Kemudian kita sisihkan penghasilan kita ini, kita arahkan untuk investasi di awal. Ya, yang namanya investasi bukan di akhir, tetapi sejak awal kita harus bisa berinvestasi. Jangan sisakan investasi di akhir dan suatu saat Anda tidak akan pernah bisa berinvestasi sedikit pun. Sekali lagi saya katakan, investasi harus di awal. Dari hasil investasi inilah bisa menambah penghasilan kita hingga suatu saat Anda bisa memenuhi gaya hidup bukan dari penghasilan kerja Anda, tetapi dari investasi yang Anda tanam. Inilah yang disebut dengan pola kerja cerdas, di mana ketika Anda akan memenuhi semua kebutuhan gaya hidup Anda, bukan dari Anda bekerja, tetapi dari hasil investasi. Begitulah berpikir seorang business owner atau pemilik usaha. Ketika ia akan menambahkan penghasilan, ia berpikir bahwa dia harus menjadi seorang investor. Maka sahabatku, pola pikir yang kuadran kiri dengan kuadran kanan ini sungguh sangat berbeda sekali. Ketika Anda tidak bisa bekerja lagi bagaimanapun kondisinya, maka mereka golongan orang kuadran kiri ini akan menghentikan penghasilannya. Begitu pula kuadran kanan akan berhenti pula penghasilannya. Tetapi jika dia kuadran kiri, maka ketika dia tidak bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan dan justru akan menambah banyak pengeluaran. Berbeda dengan kuadran kanan, sekalipun dia tidak bisa bekerja lagi, penghasilannya dia berhenti dari cara dia bekerja, tetapi dari investasi yang ia tanam, justru akan menambah banyak penghasilan dan dia bisa pensiun sebagai seorang investor. Lalu, bagaimana cara kita memiliki alat atau kendaraan yang tepat di dalam berinvestasi? Nah, sahabatku, dalam buku The Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki dikatakan di sana, bagaimana seorang yang dari awalnya seorang pekerja, dia ingin pindah menjadi seorang profesional, hingga pada gilirannya ia bisa pindah ke kuadran kanan menjadi seorang pemilik usaha, hingga pada akhirnya goal dari seorang freedom finansial adalah menjadi seorang investor.